在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di Sekte Daoyi, Kaisar Gunung, Sekte yang ungu, dan Gletser di benua utara, 4 Grand Empirin di sana semuanya merasakan perubahan ini di dunia, dan hati mereka bergetar. Mereka semua merasakan benturan dua aura dari cekungan yang luas. 4 sinar cahaya terbang keluar dari klan surgawi menuju cekungan yang luas. Pada saat yang sama, di klan kuno, Xuan Luo, Song Tian, dan Ji Grand Empirin kuno yang misterius semuanya merasakan perubahan di dunia dan bumi bergetar. Mereka bertiga tak segan-segan bergegas menuju cekungan luas itu. Semua Grand Empirin di benua astral abadi terkejut. 7 sinar cahaya meluncur menuju cekungan luas dari berbagai arah. 3 sinar cahaya dari klan kuno sangat cepat. Di sisi klan surgawi, mereka berempat tetap diam saat mereka bergegas maju. Namun, meski dengan kecepatan mereka membutuhkan waktu setengah bulan untuk tiba di medan perang. Bagaimanapun, benua astral abadi terlalu besar, dan mereka tidak memiliki tingkat budidaya Wanglin atau Gudao. Di tengah cekungan yang luas, tempat badai laut mengamuk, suara gemuruh menggema di sisi yang menghadap klan kuno. Bola kabut yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Wanglin meledak, dan setelah menghilang, darah mengalir keluar dari sudut mulut Wanglin. Dia terlempar ke belakang ribuan kaki dan cahaya di sekelilingnya runtuh. Kabut di sekitar Gudao benar-benar hancur dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Ia dengan cepat menghilang bersama dengan binatang kabut itu. Setelah semua kabut menghilang, wajah misteriusnya akan terungkap. Ribuan kaki dari Wanglin, Gudao perlahan berkata, "Untuk melihat penampilanku, kamu tidak ragu untuk mengalami luka." Kabut di sekelilingnya menjadi sangat tipis dan hanya tersisa beberapa helai, hampir tidak menutupi wajahnya. Karena kamu ingin melihat, maka kamu dapat melihatnya. Kamu adalah orang pertama yang melihat penampilanku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Gudao kurus dan dia mengenakan jubah hijau, tetapi lengan di tangan kanannya hilang. Rambutnya beruban, dan dia sedang menatap Wanglin ketika kabut di sekitar wajahnya benar-benar hilang. Wanglin juga memandangnya dari jarak ribuan kaki. Ketika kabut di sekitar wajahnya tersebar, Wanglin akhirnya bisa melihat seperti apa rupa Grand Empirin Gudao. Dia tidak terkejut dan menghela nafas panjang. "Itu memang kamu?" Gudao tetap diam. Wanglin menatap wajah familiar di hadapannya dan perlahan berkata, "Haruskah aku memanggilmu leluhur kuno, atau Gudao?" Gudao tampak persis seperti patung leluhur kuno di 3 ibu kota. Atau, lebih tepatnya, penampilanmu adalah milikmu. Patung-patung di ibu kota dibuat sesuai dengan penampilanmu. Wanglin memandang Gudao, yang mengeluarkan aura kuno. Gudao mengungkapkan ekspresi melankolis dan perlahan berkata, "Saya Gudao, dan juga leluhur kuno. Aku memperoleh sebagian dari ingatan dan kemauan leluhur kuno, untuk menjaga klan kuno dan keturunan keluarga kekaisaran." Penampilanku perlahan berubah setelah menyerap ingatan dan kemauan. Suara Gudao rendah. "Jarak maksimum yang bisa kamu tinggalkan adalah tempat ini. Rumor mengatakan bahwa Anda membunuh seorang Grand Empirin di klan surgawi, tetapi itu seharusnya merupakan informasi yang salah. Seharusnya mereka menyerbu melewati tengah lautan luas, jadi kamu membunuh mereka." Pikiran Wanglin tiba-tiba dipenuhi dengan kejelasan. Dia baru saja mendapatkan jawaban atas banyak pertanyaan yang dia miliki. Dia bingung karena dengan tingkat budidaya Gudao, dia dapat dengan mudah menghancurkan seluruh klan surgawi sehingga tidak ada surgawi yang tersisa. Tetapi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan surgawi masih tetap ada. Kamu mendapatkan ingatan dan kemauan leluhur kuno. Anda juga seharusnya mendapatkan beberapa batasan bersama dengan warisannya. Wanglin memandang Gudao dan menghela nafas. "Saat aku berubah total, aku merasakan batasannya. Aku tidak bisa pergi terlalu jauh dari klan kuno, dan begitu aku pergi, semua kekuatanku akan hilang." Gudao sangat tenang, tidak menunjukkan ketidakberdayaan atau kepahitan. "Mengapa kamu ingin menghentikanku pergi?" Wanglin menanyakan pertanyaan ini sekali lagi. Gudao menggelengkan kepalanya,
dan bukannya menjawab pertanyaan Wang Lin, dia bergumam pada dirinya sendiri, setelah aku mendapatkan ingatan leluhur kuno, aku perlahan merasakan sesuatu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, beberapa hal. Aku tidak mengerti, aku tidak percaya, tapi itu sangat nyata. Gu Dao menghela nafas saat dia melihat ke bumi dan menuju klan kuno. Mungkin itu nyata, mungkin itu hanya ilusi. Matanya dipenuhi dengan ketegasan. Ayo bertarung, jika kamu menang melawanku, aku tidak punya kekuatan untuk menghentikanmu dan kamu boleh pergi. Saya dapat merasakan bahwa Anda belum menggunakan kekuatan penuh Anda, dan sekarang saya juga tidak akan menahan diri lagi. Saya memiliki 2 mantra terkuat. Salah satunya adalah dunia kuno. Untuk mengenang leluhur kuno, dia dilahirkan dari kehampaan. Ia selalu percaya bahwa matanya bisa menjadi matahari dan bulan, darahnya bisa menjadi sungai dan lautan, tulangnya bisa menjadi pegunungan, tangannya yang disatukan bisa menjadi langit, dan tubuhnya bisa menjadi bumi. Dengan keyakinan dan pemikirannya, dia menggunakan kekuatan hidupnya untuk menciptakan mantra ini, dunia kuno. Aku belum pernah menggunakan mantra ini sejak mendapatkan warisan. Hari ini akan menjadi pertama kalinya. Gu Dao perlahan berkata sambil menatap Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan tatapannya bertemu dengan tatapan Gu Dao. Di kuil leluhur si kuno, saya melihat sesosok tubuh, dan sosok itu mengambil langkah untuk menginjak-injak langit. Langkah itu sangat mengejutkan saya. Di jembatan kelima, saya tenggelam dalam dunia yang mirip reinkarnasi. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi selain memahami 8 Dao ekstrim, hal yang paling saya pahami adalah langkah itu. Awalnya saya tidak bisa melewati jembatan kelima, tapi dengan langkah itu, saya bisa melewatinya. Langkah ini, saya akan menyebutnya langkah menginjak surga. Saat dia menggumamkan ini, matanya dipenuhi dengan ketegasan. Karena pertempuran ini tidak dapat dihindari, dia akan bertarung sampai akhir. Setelah mendengar Wang Lin mengatakan bahwa dia telah melewati jembatan kelima, Gu Dao merenung sejenak. Dia lalu mengangkat tangan kanannya dan melambai. Jika Anda dapat menolak mantra ini, maka Anda memenuhi syarat untuk menyaksikan mantra yang telah saya pelajari selama bertahun-tahun. 1 Surga Dao. Dengan gelombang ini, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakangnya, dan sesaat kemudian, bayangan cahaya muncul di belakangnya. Bayangan cahaya ini diselimuti cahaya dan penampakannya tidak dapat dilihat. Namun, setelah muncul, ia membuka mulutnya dan menghirupnya. Sejumlah besar kekuatan dunia dengan cepat ditarik masuk. Tarikan napas ini secara instan mencakup jutaan kilometer, dan bahkan seluruh cekungan luas pun tertutupi. Kekuatan dunia yang tak ada habisnya diserap dan bayangan cahaya meluas. Kekuatan hirupan meluas ke arah klan Celestial dan klan kuno. Di daerah dekat lautan luas di sisi klan surgawi, keempat Celestial Grand Empyrean semuanya berhenti. Mereka melihat ke kejauhan dan merasa seperti akan kehilangan akal. Demikian pula, hal yang sama terjadi pada klan kuno dengan Song Tian dan teman-temannya. Mereka merasakan daya isap yang kuat menarik kekuatan dunia menuju cekungan yang luas. Di tengah lautan luas, bayangan cahaya meluas dengan cepat saat menyerap kekuatan dunia. Tingginya lebih dari 100.000 kaki dan masih terus berkembang. Hanya dalam beberapa saat, Wang Lin tidak bisa lagi melihat bagian atas bayangan cahaya, dia hanya bisa melihat kakinya. Wang Lin tersentak. Dia tidak tahu seberapa tinggi bayangan cahaya itu, tapi dia bisa membayangkan jika seseorang melihat dari luar benua astral abadi, dia akan melihat raksasa berdiri di sana. Itu menembus langit. Leluhur kuno. Wang Lin menyaksikan bayangan cahaya terus meluas. Dia tidak tahu seberapa besar jadinya. Mungkin jika diberi kekuatan yang cukup, itu akan menjadi seperti sistem bintang. Itu akan terus berkembang sampai seluruh kekuatan dunia di benua astral abadi diserap. Namun, ukurannya saat ini saja sudah cukup untuk memberikan tekanan yang tak terlukiskan pada Wang Lin. Mata bayangan cahaya besar ini berubah. Satu mata menjadi matahari yang cerah dan satu lagi menjadi bulan. Darah yang mengalir keluar lambat laun menjadi sungai dan lautan. Tangannya terangkat dan berputar di langit biru. Tubuhnya jatuh dan menjadi bumi, lalu tulang-tulangnya menjadi pegunungan. Saat Wang Lin menyaksikan semua ini, dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di matanya.
Seolah-olah ada kekuatan besar yang ingin mengekstraksi matanya untuk menjadikan yang satu menjadi matahari dan yang lainnya menjadi bulan. Tangannya pun gemetar dan seolah terangkat ke udara hingga menjadi langit. Tubuhnya juga ditarik oleh kekuatan aneh hingga menjadi bumi. Ini adalah mantra iman. Mantra yang sangat kuat di mana ketika keyakinan seseorang mencapai tingkat yang dapat mengubah dunia, waktu, dan ruang dari segala sesuatu yang diselimutinya. Di bawah keyakinan ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menutup matanya. Dia tidak lagi mempertimbangkan bagaimana cara mematahkan mantra ini, tapi menutup matanya. Sosok di puncak gunung tempat turunnya salju 7 warna yang menahan tubuh muncul di benaknya. Sosok itu meraung ke langit dan mengambil langkah menuju langit. Langkah ini terus muncul di benaknya berkali-kali. Kaki kanan Wang Lin perlahan bangkit dan dia mengambil langkah menuju dunia yang diciptakan oleh keyakinan leluhur kuno. Dengan langkah ini, Wang Lin mendapat ilusi bahwa dialah sosok yang memegang tubuh dan mengaum ke langit. Rasa sedih yang tak terlukiskan muncul di hatinya, seolah-olah hatinya sedang diukir. Dia sepertinya lupa bahwa dia sedang bertarung melawan Gudao dan dia akan kembali ke dunia gua. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah kesedihan, keputusasaan, dan kemarahan yang tak ada habisnya. Kemarahan ini membuat kaki Wang Lin tiba-tiba mendarat. Satu langkah untuk menginjak surga. Dengan langkah ini, kemarahan Wang Lin melonjak melalui kaki kanannya dan menghantam dunia. Pada saat ini, dia mencapai alam yang tak terbayangkan saat dia menginjak-injak langit. Seluruh dunia serasa berada di bawah kakinya, semua kehidupan serasa berada di bawah kakinya. Baik itu hukum atau peraturan, semuanya dihancurkan oleh langkah ini. Retakan dalam jumlah besar muncul di langit dengan langkah itu dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya tersebar, menyebabkan langit menghilang. Langit runtuh. Ketika kaki kanan Wang Lin mendarat dan dia mengangkat kepalanya, bumi hancur. Matahari dan bulan menghilang, sungai dan lautan menghilang, dan langit serta bumi yang membentuk dunia kuno ini semuanya runtuh. Tubuh Gudao bergetar dan dia batuk seteguk darah. Dia terhuyung mundur lebih dari 100 langkah sebelum berhenti dan wajahnya menjadi pucat untuk pertama kalinya. Alam yang menginjak surga, ini adalah alam penginjak surga yang lengkap. Dia terkejut saat melihat Wang Lin. Dia merasa seperti kekuatan mengerikan sedang bangkit. Saat Wang Lin berdiri di sana, semua yang terjadi seperti ilusi. Matanya tetap tertutup untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan membukanya, dan jejak kesedihan masih tersisa. Dia memandang ke langit untuk waktu yang sangat lama. Setelah satu dupa, Gudao memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit dan perlahan berkata, "Jembatan mana yang kamu lewati?" "Jembatan ke-7, lalu saya gagal di jembatan ke-8. Wang Lin memejamkan mata seolah ingin menyimpan kesedihannya. "Jembatan ke-7. Gudao tersenyum pahit dan dia menatap Wang Lin dengan dalam. Dia jelas merasakan niat untuk menginjak-injak langit dalam langkah itu. Niat ini merupakan ekspresi iman yang tertinggi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak dapat mengambil langkah itu. "Mungkin aku benar-benar tidak bisa membuatmu tetap di sini." Gudao menarik napas dalam-dalam dan kerumitan di matanya berubah menjadi tekad saat dia melanjutkan, "Namun, aku tidak bisa menyerah seperti ini. Saya menghabiskan seluruh hidup saya merenungkan One Dao World. Saya menyebutnya, dunia satu Dao, karena itu dibuat dari keyakinan saya pada klan kuno. Saya mungkin tidak sekuat leluhur kuno, tetapi keyakinan saya berbeda dengan keyakinannya. Dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa berubah menjadi dunia, dan karena keyakinan ini, saya tidak dapat meninggalkan klan kuno. Mungkin dalam benak leluhur kuno, negeri para dewa bukanlah negeri yang ia bentuk, melainkan tempat yang dibencinya. Keyakinanku adalah percaya bahwa langit tidak dapat menutupi mataku, bahwa bumi tidak mampu menghentikan tubuhku, bahwa matahari dan bulan serta seluruh benua astral abadi tidak mampu menghentikan hatiku. Dengan One Dao World, hatiku adalah Dao, Daoku menginjak-injak langit, langit menjadi tangga, dan aku menginjak-injak surga untuk melihat kebenaran." Setelah Gudao berbicara, dia melambaikan tangannya ke langit. Langit bergemuruh dan pusaran besar menyelimuti seluruh cekungan luas seolah-olah itu adalah akhir dunia. Tangan kanan Gudao menunjuk ke arah Wang Li. "Kamu adalah surga."
Suara Gudao bergema seperti guntur dan keyakinan yang kuat melonjak. Saat dia menunjuk, riak muncul di sekitar Wang Lin. Wang Lin merasakan sesuatu, dan dia mendongak untuk melihat kaki raksasa muncul dari pusaran, menginjak ke arahnya. Setelah 200 tahun, Wang Lin sekali lagi merasakan krisis hidup atau mati. Orang-orang yang setengah langkah ke tahap Heaven Trampling sangatlah kuat. Wang Lin telah memahami langkah menginjak-injak surga dari sosok yang dikenalnya itu. Gudao telah menggunakan kebijaksanaannya yang luar biasa dan keyakinannya selama bertahun-tahun untuk memahami dao miliknya yang menginjak-injak surga. Semua makhluk hidup ingin menginjak-injak langit. Mereka yang tidak berhasil tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki kemauan. Ini diukir sebelum jembatan ke-8, dan Wang Lin telah melihatnya untuk kedua kalinya dia pergi ke jembatan penginjak surga. Pada saat ini, saat dia melihat ke arah Gudao, kalimat ini muncul di benaknya. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Segala sesuatu di dunia ini, apakah itu manusia atau binatang, bahkan roh, semuanya memiliki niat untuk menginjak-injak langit. Sama seperti bagaimana dia menjawab 3 pertanyaan Li Qianmei di dunia gua, dunia adalah sebuah lingkaran, dan di luar lingkaran itu ada lingkaran lain. Sangat sedikit orang yang luar biasa sejak lahir. Semua makhluk hidup di dunia ingin menjadi luar biasa. Mereka menginginkan kebebasan agar tidak dikendalikan oleh orang lain. Hukum dari kata ini adalah sebuah lingkaran, yang kuat memangsa yang lemah di dunia kultivasi adalah sebuah lingkaran, dan seluruh dunia ini adalah sebuah sangkar seperti lingkaran. Langit cerah dan langit berbintang juga berbentuk lingkaran. Keluarlah dari lingkarannya, keluarlah dari lebih banyak lingkaran sampai kamu menginjak-injak langit. Ambil langkah terakhir di antara semua makhluk hidup sampai tidak ada yang menutupi matamu dan kamu tidak lagi bingung. Inilah arti sebenarnya dari menjalani jalan Dao sejati dalam kitab suci Dao. Wang Lin bergumam sambil melihat kaki besar yang jatuh dari langit. Dia samar-samar mengerti, samar-samar dia mendapat pencerahan. Apa itu reinkarnasi? Awalnya saya mengira itu adalah hukum yang mencakup akhirat. Itu sampai munculnya guru kekaisaran Dao kuno. Tidak peduli alasannya, dia mengungkapkan bahwa untuk benar-benar membangkitkan 1L, aku perlu menggunakan kekuatan reinkarnasi di alam dewa abadi. Saat itu, saya bingung. Apa kekuatan reinkarnasi? Saya pikir itu adalah hukum dunia. Sekarang saya akhirnya mengerti, reinkarnasi adalah surga. Aku akan menggunakan tanganku untuk melemparkan jaring karma ini ke surga untuk memancing jati diriku yang sebenarnya. Apakah ini artinya? Pikiran Wang Lin bergemuruh. Semua pemikiran ini muncul dalam sekejap dan memenuhi pikirannya. Saat ini, dia mengerti. Di dalam tubuhnya, gumpalan lain muncul di samping 3 esensi halusnya. Gumpalan ini adalah esensi reinkarnasi yang dia pahami. Jadi seperti ini, Wang Lin diam-diam merenung saat kaki besar itu bergemuruh di atas kepalanya. Sekarang jaraknya hanya 1000 kaki. Namun, pada saat ini, suara aneh masuk dan bergema di seluruh dunia. Itu adalah suara angin. Itu adalah lagu dari klan kuno. Dan setelah itu muncul, ke-9 lagu itu menyusul. Itu adalah langit, bumi, angin, guntur, awan, hujan, organ dalam, tubuh, dan lagu darah terakhir. Lagu itu bergema dengan keras dari surga, dari tubuh Wang Lin, dan dari dunia. Kaki yang menurun sepertinya melambat di bawah 9 lagu. Perasaan indah dari musik ini tak terlukiskan saat bergema di seluruh dunia. Saat ke-9 lagu diputar, sebuah tanda muncul di langit. Langit keemasan, bumi hitam. Langit keemasan dan bumi hitam tampak seperti ilusi, tetapi muncul dengan jelas di hadapan Wang Lin. Hati Gudao bergetar saat melihat ini. Setelah tanda pertama, mata Wang Lin menunjukkan cahaya perak. Cahaya ini tidak ada habisnya, dan itu adalah tanda kedua. 9 lagu dan 3 tanda telah muncul di tubuh Wang Lin di Gunung Gudao. Namun, pada saat itu, semuanya belum lengkap, sebuah tanda dan sebuah lagu hilang. Di Istana Dao kuno, mereka muncul untuk kedua kalinya. 9 lagu itu ada, tapi 1 dari 3 tanda itu masih hilang. Sekarang, di tengah cekungan yang luas, di sisi badai laut, dan di bawah dunia 1 Dao Grand Empirin Gudao, 9 lagu dan 3 tanda muncul untuk ketiga kalinya.
Namun, kali ketiga ini masih hanya memiliki 9 lagu dan tidak ada tanda ketiga. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, seperti diperlukan satu bagian penting. Wang Lin mengangkat kepalanya. Apa yang dia lihat bukanlah kaki besar yang sepertinya berhenti 1000 kaki darinya. Sebaliknya, tatapannya sepertinya menembus mantra, dan dia melihat kekehampaan di balik langit. Pada saat ini, pikirannya jernih dan dia sepertinya mengerti apa yang dia lewatkan. Batalkan avatar, turun sepenuhnya dan menyatu denganku. Apa yang dia lewatkan adalah dilahirkan dari kehampaan dan dikenali oleh kehampaan seperti leluhur surgawi dan leluhur kuno. Dalam kehampaan benua astral abadi, yang dipenuhi dengan hukum, ada sebuah batu besar. Di dalam batu itu terdapat sosok yang telah duduk di sana selama ratusan tahun, hampir 1000 tahun. Saat ini, dia sepertinya mendengar panggilan dan membuka matanya. Matanya bersinar terang dan dia tampak persis sama dengan Wang Lin. Dia adalah avatar Wang Lin dalam kehampaan. Saat dia membuka matanya, batu tempat dia berada hancur ke segala arah seperti pecahan kulit telur. Sosok itu berdiri dan maju selangkah sebelum menghilang tanpa jejak. Di benua astral abadi, di cekungan luas di sebelah badai laut, saat suara Wang Lin bergema, seseorang berjalan keluar dari pusaran di langit. Orang ini mengambil langkah ketiga. Gu Dao terkejut saat melihat orang ini pergi ke Wang Lin. Kemudian tubuh mereka tumpang tindih dan menyatu. Saat mereka menyatu, Wang Lin meraung ke langit. Raungan ini sangat menggemparkan, dan gemadru tersebut mengalami perubahan yang aneh. Kedengarannya seperti bayi menangis. Suara tangisan bayi bergema melalui cekungan luas dan memasuki klan kuno. Saat menyebar ke 3 ibu kota kekaisaran, retakan muncul di masing-masing dari 3 patung leluhur kuno. Itu menyebar ke klan surgawi dan retakan juga muncul pada patung leluhur surgawi di kota leluhur. Energi tak berujung meletus dari bumi klan kuno dan berubah menjadi sosok. Ini adalah leluhur kuno. Di klan surgawi, energi tak berujung meletus dari daratan dan memadat menjadi sosok kedua. Itu adalah leluhur surgawi. Di sana ada 2 sosok yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, hanya para Grand Empirin yang bisa merasakannya. Di cekungan yang luas, sosok ketiga tiba-tiba muncul. Angka ini melampaui leluhur surgawi dan leluhur kuno saat ia naik ke langit. 9 lagu dan 3 tanda. Tanda ketiga adalah tangisan bayi. Gu Dao bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, sosok yang muncul di atas klan kuno berdiri di sana dan mengaum pada sosok raksasa lain yang muncul di klan surgawi. Kedua sosok ini sepertinya menopang langit. Namun di antara keduanya, muncul sosok ketiga. Saat sosok ini muncul, cahaya terang memenuhi dunia. Sosok itu adalah Wang Lin. Eksistensi ketiga selain surgawi dan kuno. Mata Wang Lin terpejam. Ketika avatarnya di kehampaan menyatu dengannya, perpaduan kekuatan surgawi dan kuno, yang hanya menyelesaikan satu siklus dalam 100 tahun, tiba-tiba meningkat. Pada saat ini, ia menyelesaikan sebuah siklus dan menciptakan kekuatan yang hanya akan muncul ketika kekuatan langit dan kuno menyatu. Wang Lin samar-samar memperoleh pemahaman bahwa setelah esensi halusnya lengkap, kekuatan surgawi dan kunonya akan menyatu sepenuhnya. Sejak saat itu, tidak ada lagi kekuatan surgawi atau kuno di tubuhnya, hanya kekuatannya sendiri. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melemparkan jaring karma ke dalam reinkarnasi dan menemukan jati dirinya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, rasanya seperti selamanya telah berlalu, atau mungkin hanya sesaat. Wang Lin membuka matanya, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat kaki dari mantra Gu Dao. Tampaknya ia kehilangan kekuatan untuk mengikatnya saat ia turun. Ketika jaraknya ratusan kaki dari Wang Lin, dia menghela nafas. Setelah menyatu dengan avatarnya di kehampaan dan menyebabkan 9 lagu dan 3 tanda muncul, tingkat kultivasinya melampaui semua keberadaan di benua astral abadi. Bahkan jika leluhur surgawi dan leluhur kuno ada di sini, dia akan memenuhi syarat untuk melawan mereka. Mulai sekarang, di benua astral abadi, selain legenda leluhur surgawi dan leluhur kuno, akan ada jejak kaki Wang Lin juga. Dalam pandangan Wang Lin, mantra Gu Dao saat ini baru saja mencapai ujung tahap Heaven Trampling. Dia diam-diam merenung, dan ketika kaki raksasa itu hanya berjarak 100 kaki, dia menunjuk ke sana.
Dengan ini, kaki raksasa itu bergetar dan hancur berkeping-keping di hadapan Wang Lin. Badai dahsyat menyebabkan pecahan-pecahan itu menghilang dari dunia, menghilang di depan mata Grand Empirin Gudao. Gudao diam-diam merenung. Wajahnya menjadi lebih tua dan sedikit rasa lelah dan lega muncul. Aku tidak bisa menghentikanmu, tapi aku berharap dalam 300 tahun, ketika alam dewa abadi terbuka, kamu akan masuk dari sisi klan kuno. Gudao memandang Wang Lin sambil menggenggam tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Wang Lin diam-diam merenung. Dia memandang Grand Empirin Gudao dan kemudian mengangguk. Terima kasih. Gudao membuka matanya, dan ketika dia melakukannya, dia kembali normal. Kabut mengelilingi tubuhnya sekali lagi hingga menutupi seluruh tubuhnya. Kabut bergejolak dan membawanya kembali ke arah klan kuno. Wang Lin melihat kemana Gudao pergi sampai kabut dan suara gemuruh menghilang. Dia berbalik ke arah badai laut dan melangkah ke arahnya. Setelah melewati badai, dia akan berada di tepi klan surgawi dan akan segera tiba di klan surgawi. Pertempuran ini berakhir ketika keduanya berangkat. Dalam pertempuran ini, Gudao telah kalah, jadi gelar terkuat di benua astral abadi bukan lagi milik Gudao. Namun, selain para Grand Empirin yang bergegas, tidak ada orang lain yang tahu hal itu telah terjadi. Pada hari ke-12 setelah Wang Lin pergi, total 7 sinar cahaya datang dari kedua sisi tembok laut dan menampakkan 7 orang. Ketujuh orang ini adalah 7 Grand Empirin dari benua astral abadi. Mereka semua mengenal satu sama lain, tetapi meskipun mereka berasal dari dua kubu yang berbeda, mereka tidak ingin berkelahi. Sebaliknya, mereka semua menyebarkan indera mereka untuk mengamati area tersebut dan merenung dalam diam. Jidu dan yang lainnya tidak berjalan melewati tembok laut, mereka juga tidak mengambil langkah untuk memasuki klan kuno, tapi ini tidak mempengaruhi indera mereka. Xuan Luo menutup matanya, tubuhnya bergetar. Pertempuran ini pasti sangat menggemparkan. Meski sudah berakhir, namun perubahan undang-undang masih tetap ada. Sisa-sisa pertempuran ini tidak akan bubar selama ratusan tahun. Song Tian bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga merasakan kekuatan mengejutkan dan fluktuasi hukum dari pertempuran yang terjadi di sini. Ada juga Ji Grand Empirin kuno yang misterius. Dia memakai topeng yang menyembunyikan penampilannya, jadi orang hanya bisa tahu kalau dia laki-laki. Dia berdiri di sana dengan keterkejutan di matanya. Siapa yang melawan Grand Empirin Gudao? Tapi tidak peduli siapa itu, Grand Empirin Gudao pasti menang. Mungkinkah, Wang Lin? Xuan Luo membuka matanya. Dia agak ragu. Di dalam tembok laut, keempat Grand Empirin dari klan surgawi semuanya merenung dalam diam. Mereka tidak dapat membayangkan pertempuran seperti apa yang terjadi di sini beberapa hari yang lalu. Dao Yi merenung. Dia bertarung melawan Gudao dan meninggalkan medan perang yang mengejutkan. Jika saya menyaksikan pertempuran ini, itu akan sangat membantu kultivasi saya. Jidu juga menghela nafas. Dia ragu tentang siapa yang bertarung melawan Gudao. Apakah orang itu benar-benar Wang Lin? Wu Feng memandang medan perang dengan ekspresi rumit. Hukum dunia di sini telah runtuh dan berada dalam kekacauan total. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas atau mendapatkan apapun. Sebenarnya, alasan mereka datang ke sini, selain merasakan perubahan hukum yang mengejutkan di sini, adalah untuk menyaksikan sendiri pertempuran tersebut. Namun, jelas bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Sedangkan untuk Grand Empirin Gemini, kedua gadis kecil itu sudah lama menyatu menjadi wanita cantik. Dia tetap diam, dan bahkan dia memiliki keraguan tentang orang yang telah melawan Gudao. Waktu berlalu, ketujuh dari mereka berhenti di sini untuk waktu yang lama. Ketujuh orang itu saling berpandangan, yang menyebabkan suasana menjadi suram dan mengandung niat membunuh. Saat ketujuh orang itu sedang merenung, Jidu tiba-tiba berbicara. 3 rekan penggarap klan kuno, lelaki tua ini punya saran. Setelah dia berbicara, Song Tian dan yang lainnya dengan dingin menoleh. Jika kita bertarung, tidak akan ada kesimpulan dalam waktu singkat. Kami berempat tidak akan melewati tembok laut ini, jadi tidak perlu bertengkar. Kalian semua datang dengan tujuan untuk melihat pertempuran itu. Namun, pertempuran telah berakhir dan hukum di sini berada dalam kekacauan total. Menurut perhitungan saya, dunia di sini akan runtuh total dalam beberapa hari dan menjadi zona mati. Pada saat itu,
kita semua akan kehilangan kesempatan untuk memahami detail pertempuran ini. Kami juga akan kehilangan kesempatan untuk melihat pertempuran ini. Orang tua ini punya mantra, dan aku yakin dengan kita bertujuh bekerja sama, kita bisa membalikkan waktu untuk sementara. Kemudian indera kita akan bisa masuk dan kita secara pribadi bisa menyaksikan pertempuran itu. Aku ingin tahu, apa pendapat kalian bertiga tentang ini? Jidu perlahan bertanya. Setelah Jidu selesai berbicara, Wu Feng merenung sejenak dan berbicara juga. Orang tua ini hanya ingin melihat pemandangan itu, saya tidak punya niat lain. Aku bisa membuat sumpah iman. Saya juga bisa bersumpah. Dao Yi sedikit ragu saat dia melihat ke arah Jidu dan Wu Feng sebelum mengangguk. Adapun Gemini, dia merenung sedikit dan setuju. Kelompok Song Tian saling memandang dan, setelah merenung sedikit, setuju juga. Pada tingkat kultivasi mereka, kata-kata mereka dapat dipercaya. Mereka bertiga juga punya caranya masing-masing, jadi mereka tidak takut Jidu berbohong kepada mereka. Setelah setengah dupa waktu, ketujuh diantaranya disiapkan. Jidu mengeluarkan sebuah batu giok dan membiarkan 6 orang lainnya melihatnya. Mereka semua membentuk segel dan memulai mantranya. 7 sinar cahaya bersinar dan mengelilingi medan perang. Sesaat kemudian, suara gemuruh menggema dan mereka bertujuh menoleh. Mereka secara bertahap melihat 2 sosok muncul di dalam cahaya yang menutupi medan perang. Salah satunya adalah Gu Dao, yang tertutup kabut, dan orang lainnya juga kabur. Tapi ketujuh orang itu bisa mengenali auranya. Wang Lin. Itu benar-benar dia. Mereka bertujuh terkejut, namun apa yang mereka lihat setelah ini membuat mereka semua tercengang dan dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka melihat mantra Gu Dao dan 1 langkah Wang Lin untuk menginjak surga. Akhirnya, mereka melihat Wang Lin menunjuk ke depan, menyebabkan kaki raksasa itu runtuh, dan Gu Dao diam-diam pergi. Penampilan Gu Dao dan apa yang dia bicarakan dengan Wang Lin bukanlah sesuatu yang bisa didengar atau dilihat oleh mereka bertujuh. Namun, apa yang mereka lihat telah membuat mereka bertujuh berhenti bernapas. Bahkan setelah adegan itu berakhir, mereka bertujuh merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Mereka semua tahu bahwa benua astral abadi berbeda sekarang. Orang terkuat di benua astral abadi bukan lagi Gu Dao, tapi Wang Lin. Hati Dao Yi bergetar. Dia adalah seorang Grand Empirin, tapi dia merasa takut. Kekuatan Wang Lin membuatnya merasa tidak percaya, tetapi terlebih lagi, dia merasa takut. Apakah itu dia? Dalam benak Jidu, tatapan yang seolah turun dari langit 100 tahun yang lalu ketika 72 jiwa semuanya memohon ke arah langit muncul kembali. Saat Jidu dan yang lainnya menggunakan mantra rahasia untuk menonton pertempuran, Wang Lin tiba di klan surgawi. Di benua utara, dia melihat ke daratan yang agak familiar dan merasa emosional. Wang Lin menghela nafas dan tatapannya menyapu daratan. Perasaannya menyebar ke 72 benua, dan sesaat kemudian, perasaannya meliputi seluruh 72 benua klan surgawi. Dengan tingkat kultivasi sebelumnya, dia tidak dapat menggunakan metode ini untuk menemukan teman lamanya. Namun, sekarang, sebagai orang terkuat di benua astral abadi, dia bisa. Senyuman Wang Lin melebar seolah dia baru saja melihat sesuatu. Ini, situ. Dia seharusnya menjadi Master Hong San. Setelah reinkarnasi, dia masih sama. Zhou, anak ini tidak menempuh jalur kultivasi. Saya tidak tahu berapa kali dia bereinkarnasi selama ratusan tahun terakhir ini. Wang Lin melihat ke kejauhan dengan tatapan lembut. 13. Dia selalu luar biasa, dan sekarang kultivasinya luar biasa. Dari kelihatannya, dia sudah sangat cepat. Kepala besar, orang menyedihkan dari dunia gua yang menggunakan kekejamannya untuk menutupi hatinya yang rapuh. Di sini, dia masih sama. Ini, Seng Menghu, dia menjadi master sekte dari sebuah sekte. Wang Lin sedikit terkejut. Apakah dia kupu-kupu merah? Tanda itu tidak mungkin salah. King Lin. Dia juga memilih untuk tidak berkultivasi dan bereinkarnasi beberapa kali seperti manusia. Kakak senior King Sui. Tatapan Wang Lin menjadi tajam dan dia dengan hati-hati melihat ke arah barat. Dia merasa seperti itulah tempat King Sui berada, tetapi tanda di tubuhnya sangat samar. Jika bukan karena tingkat kultivasi Wang Lin jauh lebih tinggi dari sebelumnya,
dia tidak akan bisa mendeteksinya. Wang Lin bergumam saat akal terus mencari di 72 benua klan surgawi. Dia telah melakukan hal yang sama di klan kuno, tapi dia tidak menemukan jejak teman-temannya. Di dalam hatinya, ada bayangan yang membuatnya merasa sangat rumit. Bayangan ini sebagai seorang wanita bernama Li Qianmei. Tidak ada. Dia telah menemukan hampir semua orang kecuali satu, dia. Masih belum ada. Wang Lin tidak ingat berapa kali dia mencari. Dia mencari lagi dan lagi, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Li Qianmei. Sama seperti ketika dia mencari di klan kuno, dia tidak dapat menemukannya. Bagaimana mungkin tidak ada jejaknya? Wang Lin tidak bisa tenang, dan perasaannya meletus. Dia tidak hanya menutupi klan surgawi, tetapi dengan tingkat budidayanya saat ini, dia juga menutupi cekungan luas dan klan kuno. Dia mencari lagi dan lagi, tetapi dia tidak menemukan jejak Li Qianmei. Mungkinkah selama reinkarnasi, terjadi kecelakaan? Wang Lin merasakan sengatan di hatinya. Dia tidak bisa melupakan wanita bernama Li Qianmei, wajah dan matanya yang lembut. Dia datang ke benua astral abadi untuknya. Dia telah meninggalkan ayahnya dan datang untuk bereinkarnasi di sini sendirian. Diam-diam menunggu pria yang dicintainya menemukannya dan melepaskan ingatannya. Wang Lin menekan dadanya dan merasakan sakit. Dia melihat ke langit dan tiba-tiba tertawa. Namun, tawa ini dipenuhi amarah pada surga. Kau membiarkanku menemukan jiwa Li Muwan tapi membuatku kehilangan Li Qianmei. Apakah ini yang disebut takdir? Apakah ini surga yang membodohiku? Saya tidak percaya, saya masih bisa menemukannya. Wang Lin meraung ke langit ini, dan omannya bergema di seluruh dunia. Dengan bantuan guru, kemungkinan terjadinya kecelakaan sangat rendah. Karena aku tidak dapat menemukannya, kemungkinan besar dia memulihkan ingatannya lebih awal dari kakak senior King Sui dan tandanya menghilang. Wang Lin menutup matanya, dan setelah menganalisis situasinya, dia hampir yakin akan hal itu. Dengan mata terpejam, samar-samar dia bisa melihat seorang wanita berbaju putih menatap ke langit dengan air mata mengalir dari matanya. Dia sudah lama mengingat kehidupan sebelumnya tetapi menghindarinya. Atau mungkin dia tidak ingin melihat Wang Lin. Langit berangsur-angsur menjadi gelap saat Wang Lin berdiri di udara dan membuka matanya. Matanya menunjukkan sedikit kesedihan dan kebingungan. Dia diam-diam merenung saat dia berjalan maju dan menghilang ke dalam kegelapan. Klan Surgawi, benua Yun Tao di benua barat. Di bagian utara benua ini, ada sebuah sekte. Sekte ini tidak besar, itu hanya bisa dianggap sebagai sekte kecil di benua Yun Tao. Pagi ini, ada banyak murid yang berkultivasi di sekte tersebut. Di ruang rahasia di belakang gunung sekte itu duduk seorang pria parubaya. Pria ini dipenuhi dengan tekad dan rasa dingin. Dia berpakaian hitam dan matanya terpejam saat dia berkultivasi. Riak menyebar dari tubuhnya, menyelimuti sekelilingnya. Hal ini menunjukkan tingkat kultivasi pria tersebut berada di puncak langkah kedua dan hanya selangkah lagi dari langkah ketiga. Wang Xi, saat dia berkultivasi, sebuah suara datang dari luar ruang rahasia. Kemudian seberkas cahaya terbang di hadapannya dan berubah menjadi sosok ilusi seorang lelaki tua. Pria itu membuka matanya. Dia memandang lelaki tua itu dengan hormat, lalu bangkit dan membungkuk. Salam, kepala tetua. Kamu masih belum mau memanggilku, guru. Sosok ilusi itu mengerutkan kening. Murid ini sangat aneh. Dia ingin menerima orang ini sebagai muridnya, tetapi Wang Xi tetap diam dan tidak setuju. Lupakan, persiapkan sedikit dan turun gunung dalam 3 hari. Pergilah ke sekte Dao Yun agar saya dapat mengirimkan hadiah ucapan selamat. Sosok ilusi itu menggelengkan kepalanya dan menghilang. Wang Xi dengan hormat mengangguk. Setelah sosok itu menghilang, matanya dipenuhi kebingungan, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas. Setelah dia duduk kembali untuk berkultivasi lagi, sebuah desahan datang dari belakangnya. Desahan ini datang terlalu tiba-tiba dan membuat Wang Xi gemetar, tapi dia tidak sembarangan berbalik. Dia tahu bahwa agar orang ini datang ke sini tanpa sepengetahuan dia atau gurunya, maka tingkat kultivasi orang ini harus sangat tinggi. Wang Xi dengan serius berkata, "Siapa Anda, Tuan? Katakan padaku mengapa namamu adalah Wang Xi. Siapa yang memberimu nama ini?" Sebuah suara lembut datang dari belakang Wang Xi.
Saat nama ini masuk ke telinga Wang Xi, dia merasakan jantungnya bergetar. Itu sangat familiar, dan rasanya seperti beberapa kenangan akan terbangun. Dia tidak bisa tidak menjadi bingung. Dia tanpa sadar menjawab, Aku seorang yatim piatu dan aku menamai diriku sendiri. Aku merasa bahwa aku harus diberi nama Wang. Keheningan datang dari belakangnya. Mata Wang Xi bersinar dan dia mengambil kesempatan ini untuk berbalik. Dia melihat di belakangnya seorang pemuda berpakaian putih dengan rambut putih menatapnya dengan tatapan lembut. Ini adalah tatapan seorang tetua yang memandang juniornya. Ketika dia melihat penampilan orang itu, tubuh Wang Xi bergetar dan hatinya menjadi kacau. Bagian belakang sosok dalam mimpinya muncul dan secara bertahap tumpang tindih dengan orang tersebut. Kamu, kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Wang Lin menghela nafas dan menunjuk ke dahi Wang Xi. Dengan ini, hati Wang Xi bergetar hebat dan, dengan keras, ingatannya tiba-tiba pulih. Guru, 13 menyapa guru. Air mata mengalir dari mata pria itu saat dia berlutut tanpa ragu ke arah Wang Lin. Wajahnya dipenuhi kegembiraan.